Ustadz Wahyudi, kami persilakan untuk waktunya. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama ngaji bareng kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali yang kami hormati, pada kesempatan lalu kita sudah sampai kepada sifat-sifat wal mustahil ditukul li wajibin fahfati khamsina bi hukmi wajibin, terkait sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat mustahil bagi para rasul. Pada prinsipnya sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib. Di dalam nomor ketiga, yang pertama kan al-adam itu wujud, ini sudah. Kalau ada wujud berarti ada adam. Kemudian al-hudus itu kidam, baharu kemarin sudah kami sampaikan terkait perbedaan pandangan antara para filosof, para ahli filsafat dengan para ulama kalam. Kemudian al-mumatsalah lil hawadis, berbeda dengan makhluk dari sisi apapun. Ini juga telah kami sampaikan. Ya, terkait al-mumatsalah lil hawadis ini memang sering sekali terjadi silang pendapat di antara para ulama antara apa yang disebut dengan istilah tafwid dengan isbat. Ini mirip-mirip sesungguhnya, tapi berbeda. Kalau di dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Asy'ari itu menggunakan istilah isbat bila kaif. Isbat bila kaif. Apa itu? Jadi tafwid itu menyerahkan ketika Allah mengatakan sami'un basirun, Allah itu maha mendengar, Allah melihat. Ketika Allah mengatakan maha mendengar, maha melihat, maka maksudnya adalah bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat mendengar. Tapi bagaimana? Nah, itu kita tidak perlu bertanya bagaimana. Jadi bila kaif. Yang penting kita hanya mengakui bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mendengar. Allah mempunyai sifat melihat. Bila kaif, bagaimananya tidak perlu dipertanyakan. Ini yang sering menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Karomiyah dan Hasawiyah itu sering memaknai ayat-ayat mutasyabihat itu apa adanya, sehingga ketika Allah mengatakan Allah bisa mendengar, melihat, itu diasumsikan bahwasanya Allah itu punya pendengaran. Nah, ini sini sudah isbat ini, punya penglihatan, tetapi bil kaif. Kemudian pendengarnya bagaimana? Nah, ini sudah bil kaif gitu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah sejak awal itu Allah mendengar, sudah titik mendengar itu aja tanpa bila kaif gitu. Itu namanya tafwid. Kalau isbat itu dari awalnya itu kita sudah mengisbatkan makna. Jadi ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, langsung kita bayangkan Allah itu punya tangan. Nah, ini sudah isbat. Kalau ahli sunnah enggak gitu. Ya yadullah fawqa aydihim, udah tangannya kayak apa, bagaimana itu udah urusan Allah lah. Itu namanya tafwid. Adapun cara yang ketiga yang saya sampaikan kemarin adalah takwil, yaitu mentakwil beberapa sifat-sifat Allah. Dan syarat-syarat takwil juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan lain sebagainya. Seperti juga ini al-wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah tunggal. Kebalikannya adalah ta'adud. Ta'adud itu lebih dari satu, kayak semacam orang Kristen yang percaya dengan Trinitas. Nah, kalau kita jelas qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah Islam itu simpel sebenarnya. Simpel sekali. Nah, kita wahdaniyah. Kebalikan wahdaniyah adalah ta'addud. Menurut Aristoteles yang dia itu juga bukan seorang
yang datangnya itu 500 tahun sebelum Masehi ya kan, ia pun mengatakan bahwasanya Tuhan itu harus satu, tidak boleh berbilang. Kemudian al-ajzu didul qudrah, lemah, kebalikannya adalah qudrah. Jadi Allah itu tidak mungkin punya sifat lemah. Kemudian al-iradah, kebalikan iradah itu apa? Paksaan. Allah itu punya fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid itu mau apapun ya terserah Allah, hak Allah ya kan. Kebalikannya adalah ajaz, apa namanya, al-karohah, atau paksa atau dipaksa. Allah nggak pernah dipaksa. Nah, di sini makanya di poin 8 ini juga sering terjadi silang pendapat antara ahlu sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah, di mana mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya semua yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti, nah itu menurut mu'tazilah, pasti demi kemaslahatan manusia. Ahlussunnah sendiri sesungguhnya juga sepakat bahwasanya Allah itu, yang diberikan Allah kepada manusia itu pasti demi kemaslahatan manusia. Tetapi perbedaannya, Ahlussunnah itu tidak mewajibkan, tidak mengharuskan Allah itu melakukan sesuatu itu pasti, itu tidak. Karena ta'adduban, sebagai bukti, sebagai rasa adab, sopan santun, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prinsipnya sebenarnya hampir mirip. Sama-sama mengatakan ketika Allah itu melarang segala sesuatu, itu pasti mengandung maslahat bagi umat manusia. Ketika dilarang khamr, karena khamr itu pasti mengandung mudarat. Ketika Allah mengharamkan babi, pasti babi itu mengandung mudarat. Diharamkan riba, pasti riba itu mengandung mudarat. Semua yang dilarang itu pasti mudarat. Sebaliknya, semua yang diperintahkan itu pasti mempunyai manfaat. Kita diperintahkan untuk makan yang baik-baik, yang halalan thayyiban, itu karena demi maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Hanya perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa Mu'tazilah itu mengharuskan Allah untuk melakukan sesuatu yang baik bagi umat manusia. Sementara bagi ahlu sunnah, hak Allah lah. Ya kan, setelah itu kan fa'alun lima yurid. Allah itu kalau mau kehendak ya terserah Allah. Tidak ada orang yang bisa mengatakan memaksa Allah harus begini, Allah harus begini, itu tidak bisa. Yang kemudian yang ke-9, al-jalu ditul ilm, bodoh, kebalikan dari ilmu. Kan sifat Allah itu alim kan, alimun. Maka Allah tidak mungkin disifati dengan sifat bodoh. Al-maut ditul hayat, kematian. Allah itu tidak mungkin disifati dengan sifat kematian, karena Allah itu pencipta alam raya yang selalu ada dan akan senantiasa ada. Kemudian as-samam itu sama, tuli. Karena Allah itu kan sami'un, tidak mungkin Allah itu bisu. Kemudian buta, kebalikan dari basor. Kemudian bukmun itu apa? Nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Kebalikannya adalah kalam. Nah, nanti di sini di sifat kalam pernah kami sampaikan terkait sifat kalam Allah itu bagaimana, Al-Quran yang kalam Allah dengan bahasa itu bagaimana, itu pernah kami terangkan sebelumnya. Selain juga sifat-sifat Allah yang seperti ini, yang mustahil tadi, mustahil Allah itu bodoh, mustahil Allah itu mati, mustahil Allah itu banyak, mustahil Allah itu buta, tuli, dan sebagainya. Para Rasul juga sama. Sebelumnya kita sampaikan para Rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu 4, ya kan? Fatonah, sidik, tablik, amanah, ya kan? Nah, maka kebalikannya adalah mustahil seorang Rasul itu baladah, bodoh. Mustahil seorang Rasul itu berbohong. Mustahil seorang Rasul itu menyembunyikan risalah kenabian. Mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Nah, ini adalah sifat-sifat mustahil bagi para Rasul. Kalau di jumlah semuanya, sifat wajib Allah, kemudian sifat mustahil dan bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, setiap mustahil bagi Rasul, dan lain sebagainya, maka semuanya menjadi 50. Ya kan? Al-wajib lillahi ta'ala isrun. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Berarti mustahilnya 20, ada 40, ya kan? Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4. Mustahilnya ada 4, 8, ya kan? Kemudian sifat saya bagi Allah 1. Saya sebagai Rasul
Satu, sifat jaiz itu sifat yang sesuatu yang menjadi sifat-sifat hak Allah. Allah kan fa'alul lima yurid itu terserah saja, gitu kan. Mau menciptakan bumi, nggak menciptakan bumi, itulah hak Allah. Bagi Rasul, ya Rasul mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Rasul makan, Rasul minum, Rasul berjalan, dan sebagainya. Wa qala Nadhim rahimullah, makanya penulis buku mengatakan tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin wa haqiq wa tanim. Jadi semua sifat Allah itu, kemudian sifat Rasul baik yang wajib atau mustahil dan jaiz, semuanya ada 50. Yajibu ala kulli mukallafin ayyarifa tafsila khamsata wa isrina minar rusul ala ta'yin. Sekarang kita akan masuk ke bab rusul. Masuk ke bab para rasul. Bahwasanya para rasul itu semuanya ada berapa? Yang jumlahnya itu ada 324.000. Adapun yang boleh, yang bisa kita ketahui jumlahnya adalah yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Wa inna kulla wahidin minhum nabiyyun mursalun wa khamsa wa isrina kulluhum qad thabatat asma'hum fi kitabillahi ta'ala minha thamaniyata asyara fi suratil an'am was sab'a wal albaqiyah mufarraqa fi suratin minal Qur'anil Karim kal anbiya was safat. 25 nabi inilah yang namanya tertera tertulis di dalam Al-Qur'an. Sebagian ada di dalam surat, 12 nama nabi tertulis di dalam surat Al-An'am, kemudian sisanya terdapat di dalam surat Al-Anbiya, surat As-Saffat, dan lain sebagainya. Ini diantaranya adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismaila, Ibrahim, Ismail, Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah nama-nama nabi. Nama-nama nabi yang jumlahnya itu ada 25. Sebelumnya pernah kita sampaikan terkait perbedaan antara nabi dan rasul. Hanya yang paling penting di sini sungguhnya adalah terkait dengan Nabi Adam. Saya sedikit ngobrol, kita tutup buku sebentar. Nabi Adam, di mana penciptaan Nabi Adam ini sesungguhnya juga mengalami silang pendapat di kalangan para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam itu, para malaikat sempat protes, ya kan? Sempat protes kenapa Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad di surat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, maka seluruh para malaikat itu protes. Mengapa engkau hendak menciptakan manusia sementara manusia itu suka menumpahkan darah, suka bunuh-bunuhan. Timbul pertanyaan, dari manakah malaikat tahu bahwasanya manusia akan perang seperti yang terjadi sekarang ini, ya kan? Di berbagai wilayah terjadi peperangan antara Irak yang dulu diembargo Amerika, Afghanistan, Suriah yang dengan ISIS dan lain sebagainya, ya kan? Manusia yang bunuh-bunuhan. Itu kalau Anda buka dari dalam tafsir jalan lain, di situ dikatakan bahwasanya sebelum manusia ada itu sudah ada namanya Banul Jan atau anak turun daripada bangsa jin. Nah, mereka itu ketika diciptakan itu kerjaannya adalah saling bunuh-membunuh. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk membinasakan mereka dan menggantinya menjadi manusia untuk menjadi khalifatun fil ard. Itu pendapat di dalam tafsir Jalalain. Kalau ada profesor di Darul Ulum di UNS Kairo, Abdus Sabur Shahin, saya yang bukunya sudah saya masukkan ke dalam kartun. Beliau itu sering membedakan antara namanya manusia dengan bashar. Manusia itu adalah manusia, ya seluruh umat manusia, atau insan dengan bashar. Insan itu merupakan anak turun Nabi Adam. Kalau bashar itu menurutnya adalah
jenis atau jenis manusia. Dan menurutnya manusia itu sebelum Adam itu sudah ada jenis manusia yang kemudian beliau itu menguatkan pendapat teori evolusi Darwin ya, yang mengatakan bahwasanya sebelum manusia itu ada kayak bangsa manusia seperti kera atau apa yang bentuknya itu kayak macam-macam lah, kayak Meganthropus, Phallicus, Javanicus atau apa dan sebagainya itu. Menurut beliau Abdus Somad Syahir, mereka itu sesungguhnya adalah jenisnya manusia sebelum punah, sebelum kemudian dibinasakan. Nah, ini menurut Abdus Somad Syahir. Kalau di kalangan Syiah Ja'fari, Syiah Imamiyah, kalau Ja'fariyah kan fikihnya ya. Kalau secara ideologinya sering disebut dengan Syiah Ithna Asyariyah, Syiah 12. Mereka juga percaya sesungguhnya sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia yang seperti Adam. Nah, seperti Adam. Konon. Bahkan sampai 12 kali. 12 kali dalam artian pernah seperti mereka dihancurkan, muslim mereka dihancurkan, sampai kemudian terakhir Nabi Adam itu adalah manusia terakhir. Nah, ini tapi semuanya ala kulli hal, baik yang diyakini oleh Abdus Somad Syahir maupun oleh Syiah Ithna Asyariyah, Syiah 12, semuanya memang tidak ada sumber yang akurat. Jikapun Syiah 12 menggunakan dalil, semuanya dalilnya tidak dapat diyakini kebenarannya. Namun yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menciptakan manusia terakhir, yaitu yang merupakan manusia yang tujuannya adalah menjadi khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah itu maksudnya adalah mengatur, mewakili, wakil Tuhan. Oh, manusia itu keren loh. Wakil Tuhan, khalifah fil ard. Jadi kita itu sama Allah itu diciptakan, ditugaskan untuk mengurus bumi. Karena tidak ada yang mampu mengurus bumi selain manusia. Jin, binatang, apapun itu tidak ada yang punya peradaban seperti manusia. Manusia itu memang diciptakan untuk itu, untuk menjadi khalifatullah fil ard. Timbul pertanyaan, sering muncul pertanyaan. Loh, Nabi Adam itu waktu diciptakan masuk surga, di surga, bukan di bumi. Nah, ini menjadi dalam tanda kutip skenario Tuhan lah. Ya, setelahnya itu kita hanya mengikuti apa yang ada di dalam nas Al-Quran. Ya benar bahwasanya Allah itu memang menciptakan Adam itu untuk di bumi, bukan di surga. Maka kemudian muncul skenario bahwasanya dia di surga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati buah khuldi, tetapi kemudian digoda oleh setan dan pada akhirnya mendekati buah khuldi, dan kemudian dari sana kemudian diturunkan ke bumi. Kalau menurut cerita salah seorang dai dari Kuwait, siapa namanya saya lupa, bahwasanya ketika Adam itu hendak diciptakan, itu memang sudah terjadi selain malaikat protes, itu si iblis itu sebenarnya juga sudah tanda-tanda yang besar itu. Karena ketika melihat manusia hendak diciptakan itu, manusia itu terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah yang kemudian dibuat seperti manusia sempurna, kemudian ditaruh begitu saja, sehingga waktu itu iblis melihat ini benda apa, ini Allah akan menciptakan apa, masuk lewat telinga, keluar lewat dubur, masuk lewat mulut, keluar lewat telinga, lewat hidung dan sebagainya. Ditendangin lah. Si iblis itu dari awal itu sudah nakal istilahnya itu dengan Adam, ini siapa, ini apa itu. Mau diciptakan dari tanah, sehingga ketika kemudian diciptakan Nabi Adam, Nabi Adam itu tugas mulianya itu apa? Saya katakan tadi menjadi khalifah. Karena dia tugasnya itu menjadi khalifah untuk membangun peradaban, untuk ngurus dunia, ngurus bumi itu tidak gampang, tidak sederhana. Maka Adam ini diberi ilmu atau diberi bekal yang itu menjadi sarana dia untuk membangun peradaban di dunia. Apa bekal yang paling penting diberikan kepada Nabi Adam adalah ilmu pengetahuan. Maka Allah mengatakan setelah Allah itu menyampaikan hendak menciptakan manusia kepada para malaikat, kemudian diciptakanlah Nabi Adam, maka bekal pertama sebagai upaya, sebagai senjata dia untuk menjadi
khalifah di muka bumi adalah dikasih ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kullaha. Allah itu memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Ilmunya apa? 'Allama itu ilmu ya. Mengetahui al-asma, semua nama-nama. Nama-nama. Nah, ini kalau istilah al-asma itu kalau di dalam ilmu tafsir itu nanti akan khilaf panjang sebenarnya. Ada yang mengatakan yang disebut asma ini adalah meskipun disebutkan kullaha, tapi maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan maksudnya itu adalah nama-nama. Ada yang mengatakan yang disebut dengan al-asma maksudnya adalah bahasa, al-lughah, ya kan? Alama Adam itu al-asma itu bahasa dan sebagainya. Ala kulli hal, setelah Nabi Adam dikasih ilmu pengetahuan karena menjadi bekal dia untuk membangun peradaban, maka para malaikat iblis yang awalnya juga iblis itu juga sangat jengah sebenarnya dari awal penciptaan Adam ini sampai sebelum rohnya ditiupkan ke ke tanah yang itu menjadi bakalnya Nabi Adam, itu kemudian dikumpulkan, dites, ditanya apa ini, apa itu, dan lain sebagainya, dan ternyata malaikat dan jin dan iblis ya itu tidak ada yang bisa menjawab, dan yang bisa menjawab hanya Nabi Adam. Pertanyaannya, kenapa dari kalangan jin hanya iblis yang diberikan mandat untuk ikut musyawarah? Kan iblis itu kan bagian dari jin. Ya, jin kan banyak, tetapi waktu musyawarah, waktu Allah SWT menyampaikan hendak menciptakan manusia, malaikat semuanya ikut, tetapi dari bangsa jin hanya satu saja yang ikut, hanya iblis. Kenapa demikian? Karena iblis itu merupakan awalnya adalah jin yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga derajatnya, saking taatnya iblis ini, derajatnya itu sangat tinggi sampai disamakan dengan derajat malaikat. Luar biasa iblis ini. Tetapi ketika kita lihat di sini adalah ketika iblis itu kemudian ditanya tentang sesuatu, kemudian malaikat ditanya tentang sesuatu, nggak ada yang bisa menjawab dan hanya Adam yang bisa menjawab, maka Allah perintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk menghormati Nabi Adam, yaitu sujud. Tapi apa? Nah, di sini iblis tidak mau sujud, justru dia enggan sombong. Dengan sifat sombong inilah, sombong ini kecil tetapi bisa merusak seluruhnya. Maka dikatakan wa yaqulu lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis apa wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis, dan dia menjadi orang kafir karena sombong, karena takabur. Maka sifat takabur ini sungguhnya sifat yang sangat sederhana, tetapi sangat-sangat membahayakan, karena dari sifat takabur itulah iblis dilaknat oleh Allah, kemudian diusir dari surga, sehingga dengan sifat sombongnya itu iblis punya dendam kepada Adam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat karena dendam kepada Nabi Adam dan anak turunnya Nabi Adam. Iblis hendak menyesatkan Adam. Yang menjadi poin penting di sini adalah satu, tugas manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Melalui pengumuman yang langsung diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh malaikat dan juga iblis. Ini tugas utama, menjadi khalifah. Yang kedua, bahwasanya untuk menjadi khalifah itu butuh senjata, butuh perangkat, dan yang perangkat terpenting untuk memakmurkan bumi, membangun peradaban itu adalah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahwasanya meskipun kita punya perangkat ilmu pengetahuan, namun kita disuruh hati-hati dengan sifat sombong dan juga bujuk rayu iblis, karena seringkali manusia itu dengan punya ilmu pengetahuan sering congkak, kemudian bukan dijadikan sebagai sarana untuk membangun peradaban, namun justru untuk menghancurkan umat manusia. Maka jangan heran ketika Amerika itu ilmu pengetahuannya luar biasa maju, tetapi menghancurkan Irak,
Inggris waktu itu, waktu maju-majunya menjajah berbagai negara, menghancurkan umat manusia, membunuh orang aborigin, membunuh orang di Amerika ya, yang di Australia dibantai habis-habisan. Nah, itu mereka. Nah, karena apa? Karena sifat iblis. Ilmu doang, ilmu saja itu nonsen. Ilmu saja itu tidak ada gunanya. Makanya ada ilmu, ada iman ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ada ilmu juga ada iman. Maka dengan ilmu iman ini bekal utama manusia untuk membangun peradaban dunia. Dan ternyata ketika kita melihat awal mula Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu sama persis wahyu pertama itu dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Apa itu? Terkait dengan ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, karena membaca itu menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya membaca, nun wal qalami wa ma yasturun. Karena membaca itu kadang juga butuh yang ditulis, sampai ada surat nun, surat al-qalam, surat pena coba. Karena pena, komputer, apa semacam-macam lah sekarang dunia itu sangat maju lah. Itu menjadi sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini doktrin awal manusia, doktrin awal kita umat Islam terkait tujuan menjadi khalifah di muka bumi, terkait ilmu pengetahuan, termasuk juga ayat-ayat pertama yang turun, ayat-ayat Al-Quran terkait ilmu. Cuman sayangnya manusia, umat Islam itu sering terlena, lalai bahwasanya kita itu punya tujuan untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi. Kita itu harus punya ilmu. Itu kita lalai sehingga peradaban Islam itu justru saat ini dikuasai oleh Barat. Umat Islam awal menyadari tujuan utamanya menjadi khalifah, bekal utamanya adalah ilmu pengetahuan. Maka sejak Rasulullah diutus, kemudian zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, itu sudah bisa menguasai dunia, sudah menjadi poros peradaban dunia. Itu tidak sampai 100 tahun itu umat Islam bisa menghancurkan Romawi, bisa menghancurkan Persia, dan menggerogoti Romawi yang dulu wilayahnya sangat luas, sisa sedikit gitu. Yang Syam, yang Mesir, yang Afrika Utara, yang Andalus, itu semua disapu habis oleh umat Islam. Padahal sebelumnya itu yang namanya Mekah Madinah itu layuk tabar, tidak dianggap sama dunia. Belum pernah ada sejarah ada negara di Mekah, belum pernah ada sejarah ada negara di Madinah, itu nggak ada. Dia itu cuma suku-suku, suku kecil, suku Aus, suku Khazraj, suku Quraisy, suku saja. Tetapi Nabi Muhammad itu benar-benar memulai dari nol, benar-benar dari nol. Dari yang tidak ada negara sama sekali, tapi bisa membangun sebuah tatanan luar biasa, negara yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad itu terkait perang Badar, ketika ada usulan bagaimana tawanan perang Badar harus kita perlakukan, ketika ada usulan, ya sudah, tawanannya salah satu tawanan ngajarin 10 anak Islam, orang Muslim yang nggak bisa baca tulis, itu diterima usulannya. Sementara usulan lain, udah orang tawanannya itu mereka sudah jelas ingkar kepada Allah dan Rasulnya, babat aja, bunuh aja semua, ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah malah memilih pendapat yang mengusulkan 1 orang ngajarin 10 orang Madinah untuk bisa baca tulis, karena menyadari itu, karena sadar pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sangu bekal untuk menjadi khalifah itu. Maka umat Islam dan masa sahabat, tapi itu luar biasa, ilmu pengetahuan semuanya luar biasa, semua dikuasai dan tidak pandang bulu. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali di bab ilmu mengatakan tidak ada namanya ilmu dunia, ilmu akhirat itu nggak ada. Yang ada itu adalah ilmu agama semua, hanya nanti ada namanya ilmu yang fardul ain dan ada namanya ilmu yang fardul kifayah. Fardhu ain adalah segala sesuatu ilmu yang harus dimiliki setiap muslim terkait dengan urusan agama dan dunia yang penting-penting. Wajib sholat, semua muslim harus tahu. Wajib zakat yang terkait dengan dirinya harus tahu. Kalau berdagang harus tahu zakat berdagang itu apa, berapa. Kalau petani harus tahu zakat pertanian itu berapa. Nah, yang penting-penting bagi dia terkait urusan agama dan dunia itu wajib, itu fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu yang harus dilakukan, harus ya. Harus itu, kalau enggak itu dosa semua. Harus dilakukan oleh seorang muslim dalam suatu wilayah. Jika tidak ada yang belajar, kena dosa semua. Di dalam Ihya disebutkan diantaranya itu adalah ilmu handasah,
hisab, tabib, kedokteran, itu wajib belajar kedokteran itu. Cuman kifayah. Jadi dalam Islam itu sudah nggak ada yang namanya dualisme. Ilmu dunia, ilmu akhirat itu nggak ada. Ilmu ya ilmu, semuanya itu ilmu agama, matematik ilmu agama, fisika ilmu agama, biologi ilmu agama. Maka ketika Rasulullah mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, siapapun yang belajar ilmu pengetahuan dan ketika dia belajar ilmu pengetahuan itu akan dimudahkan untuk masuk surga, itu bukan hanya ilmu agama, bukan mondok pesantren saja, tapi mereka yang belajar kimia, mereka belajar biologi, belajar kedokteran, semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Itu juga merupakan bukti betapa umat Islam itu sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ini menjadi tujuan utama daripada penciptaan manusia itu sendiri. Zaman Abbasiyah berbagai keilmuan Islam luar biasa dan kita tidak pernah alergi dengan ilmu yang datang dari luar. Pada masa Abbasiyah itu ilmu dari Yunani diterjemah, dari Persia diterjemah, dari India diterjemah, dari Romawi diterjemah, dan lain sebagainya. Semua menjadi satu kesatuan. Selama itu demi maslahat bagi umat manusia, maka ilmu itu harus dipelajari, dan itu semua menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, bagian daripada ilmu akhirat. Tidak ada namanya ilmu dunia, semua adalah bagian daripada ilmu akhirat. Jadi itu tugas utama manusia. Maka ketika umat Islam terbelakang di bidang ilmu, ini sungguhnya adalah tanda tanya besar mengapa itu bisa terjadi, padahal tujuan utama manusia diciptakan Nabi Adam itu sudah jelas dibekali ilmu, Nabi Muhammad juga dibekali ilmu, tetapi karena kita barangkali terlalu sering lebih asik di dalam berpolitik dibanding ilmu pengetahuan, akhirnya ya semua jadi politik, ilmu pun jadi politik, semuanya politik. Timur Tengah sama, apalagi Timur Tengah, Indonesia masih alhamdulillah lah. Kalau di Timur Tengah lebih ngeri lagi soal politik itu. Baik, itu barangkali sekedar refleksi kita terkait dengan tujuan utama kita terkait dengan Nabi Adam, karena setelah itu kan Nabi Adam, Nuh itu jelas bahagia. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kita itu anak turunnya Adam, Nabi pertama yang diciptakan itu Nabi Adam, dan kita itu mengemban amanat yang tidak ringan, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, supaya kita itu bisa mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu semuanya adalah ilmu agama, tidak ada namanya ilmu dunia, tidak ada yang namanya ilmu akhirat. Semua ilmu agama, semua adalah ilmu akhirat yang mesti kita pelajari bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas penjelasannya. Baik, kepada jamaah sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa langsung ke Ustadz Wahyudi atau bisa baik, ini ada Mas Ridwan Naufal. Monggo, ya, Mas. Terima kasih. Masih di unmute, masih di alau. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridwan, saya mahasiswa UMY. Jadi bertanya, ini ada beberapa orang yang konservatif ya, dia itu terlalu kaku yang ini ilmu agama, ini ilmu dunia, ini ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia, bla 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 bla. Padahal dia sendiri pun juga belajar ilmu dunia, dia belajar ilmu mengendarai motor, terus dia belajar ilmu mengendarai HP, sosmed itu kan ilmu dunia. Terus kenapa kok dia tuh menginfluence orang-orang untuk anti dengan ilmu dunia gitu kan? Terus bagaimana cara saya sebagai anak muda gitu kan, yang suara minoritas itu kan, yang bisa didengar oleh orang tua gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan Naufal. Monggo, Ustadz, kayaknya ada 2 pertanyaan tentang tadi
bicara tentang ilmu dunia. Jadi kalau Mas Naufal tadi bilang selain ilmu agama, tapi juga belajar ilmu dunia tentang mungkin motor atau memperbaiki apa gitu. Bagaimana tentang hal tersebut? Terus kedua, tadi tentang ini ya, anak-anak muda ya, yang masih ada ini Mas Ridwan. Yang kedua tentang anak muda yang gimana, Mas? Ya, izin mengulangi ya Ustadz ya. Ini kan kita kan anak saya di apa ya, di Jogja ya kan. Itu terkadang ada beberapa orang tua gitu kan, kayak orang-orang maaf ya konservatif gitu kan, yang membedakan antara dunia agama gitu. Padahal mereka pun juga belajar kayak misalnya belajar belajar sosmed, belajar memperbaiki motor, mobil, berkendara gitu. Tapi mereka tuh menginfluence orang-orang gitu kan untuk anti dengan ilmu dunia gitu. Nah, saya sebagai anak muda nih kan tuh bertanya bagaimana cara untuk untuk memberitahukan kepada orang tua itu bahwa kita jangan menginfluence orang-orang yang seperti itu, dan bagaimana cara mencegah orang-orang tersebut menginfluence hal-hal buruk seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertama sudah saya sampaikan tadi bahwasanya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu itu dikatakan tidak ada yang namanya ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu, matematik, fisika, kimia, biologi, geografi, apapun namanya itu ilmu akhirat, tinggal bagaimana niat kita. Selama niat kita itu thalabul ilmi lillahi ta'ala, maka semua itu adalah ilmu akhirat. Insya Allah mendapatkan banyak pahala. Dan andai sedang belajar fisika, biologi, kimia, sebagainya kok meninggal dunia, maka dia dihitung syahid. Tuh. Yang kedua terkait dengan menuntut ilmu itu baik ilmu dunia atau ilmu akhirat itu sebagaimana dikatakan Imam Ghazali tadi adalah sebuah kewajiban. Maka dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi wajibun. Thalabul ilmi wajibun likulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maka Abbas Mahmud Aqad itu punya buku khusus terkait ini, judulnya Thalabul ilmi faridah wa darurah, yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban dan sesuatu yang darurat, yang harus. Kalau kita melihat kepada sejarah Nabi Muhammad pun sesungguhnya tidak pernah membedakan antara ilmu dunia dan akhirat. Ilmu sebenarnya ilmu gitu. Pernah sering datang surat dari Yahudi, ya kan? Itu kan berbahasa Ibrani. Waktu itu umat Islam nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Terus gimana yang terjemah kan dari orang Yahudi, terjemah dalam bahasa Arab. Ini Rasul Kebira ini berbahaya kalau kayak gini. Kalau terkait dengan surat biasa, nggak apa-apa. Kalau ada surat-surat rahasia, kalau surat-surat kenegaraan, masa kita harus minta bantuan orang Yahudi, rahasia negara, bobrok ketahuan semua. Maka kemudian memerintahkanlah kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Nah ini kan kalau kita ngapain bisa belajar bahasa Ibrani, ngapain belajar bahasa Inggris, ngapain bisa belajar bahasa Prancis? Nah ini contohnya. Rasul itu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa asing. Bagi orang Arab kan bahasa asing bahasa Ibrani. Karena bahasa asli dia kan bahasa Arab kan seperti itu. Nah ini contoh sederhana. Untuk contoh lain sangat banyak. Zaman Abbasiyah itu yang namanya kedokteran, fisika, kimia itu luar biasa. Anda tahu yang namanya Imam siapa namanya itu Ibnu Sina itu sangat terkenal dengan kedokterannya dengan buku yang sangat terkenal namanya Al-Qanun fi Tibb, kedokteran. Itu 4 jilid besar. Mending ada lagi Imam Razi itu punya kitab namanya Al-Hawi fi Tibb. Al-Hawi itu tentang kedokteran itu 16 jilid. Satu jilidnya itu kisaran 400 halaman khusus tentang kedokteran. Luar biasa, sampai berjilid-jilid itu khusus kedokteran, dan itu menjadi rujukan utama di Eropa sampai kisaran 600 tahun. Luar biasa itu. Itu adalah buku yang sangat terkenal. Imam Ibnu Sina sendiri juga punya buku judulnya itu kalau nggak salah Al-Hay'ah.
Al-Hay'ah itu ilmu terkait dengan astronomi. Bahkan zaman keemasan Islam dulu itu yang namanya teropong bintang untuk sebagai atau laboratorium untuk riset astronomi dengan teropongnya dan sebagainya itu sudah menjadi tradisi. Jadi kayak NASA-nya itu tradisi umat Islam itu. Jadi dulu itu biasa di kota besar itu mesti ada, wajib ada itu. Di Baghdad, di Kairo, di Damaskus itu ada, di Asfahan itu mesti ada yang namanya teropong untuk riset tentang benda-benda langit itu ada itu. Tapi sekarang malah justru yang mengembangkan kan NASA, kan Amerika. Padahal itu tradisi kita itu yang luar biasa. Zaman sebelumnya, zaman Yunani belum ada itu. Itu ada zaman umat Islam itu. Dan itu menjadi tradisi di dunia Islam. Yang sekarang justru punah dan justru yang berkembang seperti itu adalah di dunia Barat. Nah, ini maka kadang kita penting untuk kemudian kita selalu menengok, membaca tentang sejarah peradaban kita yang luar biasa untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan dan teladan yang baik bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Mas Noval, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, berikutnya, bila ada pertanyaan lagi bisa langsung raise hand. Atau kalau tidak ada, di sini ada pertanyaan di chat Ustadz ya, dari Mas Tommy. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana metode Muhammadiyah dalam memandang hadis doif untuk fadilah amal? Apakah membolehkan secara mutlak atau dengan tafsil? Monggo Ustadz. Terkait hadis doif ini atau ilmu hadis secara umum kita memang harus hati-hati ya. Kalau saya sendiri karena saya bukan pakar hadis, semua hadis yang diriwayatkan oleh 9 imam hadis akan kita terima. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ahmad dan sebagainya. Itu kita terima karena mereka adalah para pakar-pakar ilmu hadis di zamannya. Sehingga ketika ada ulama yang saat ini yang datang belakangan kemudian mengatakan do'afahu Albani semua, ya kita harus hati-hati lah. Karena maksud saya belum tentu suatu hadis yang menurut ulama sekarang itu doif itu belum doif. Mereka itu yang ulama-ulama hadis yang datang pada generasi awal itu mereka luar biasa. Bukhari, Muslim, apalagi kemudian ada yang mendoifkan hadis Bukhari. Ya ini bahaya itu. Karena kenapa? Karena Imam Bukhari itu sangat ketat sekali di dalam mengkaji soal hadis. Sehingga sebagian ulama mengatakan atau kebanyakan ulama mengatakan Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Quran. Ya, kalau udah Quran ya Sahih Bukhari karena saking ketatnya. Kemudian Muslim, karena Muslim itu posisinya setelah Bukhari ya kan. Kemudian ada Nasai, ada Tirmidzi, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, ada Ahmad dan sebagainya. Ada Muwatta Malik, apalagi Muwatta Malik itu kan dekat sekali dengan generasi sahabat dan Rasulullah gitu. Maka pertama terkait dengan tad'if dan tashih hadis ini bukan perkara sepele dan bukan hal yang sembarangan gitu. Harus tahu rijal hadis, harus tahu matan hadis, apakah sebuah hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an atau tidak, apakah dari rijalnya itu majhul atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi harus jelas dulu masalah tad'if dan tashih ini. Kalau saya sendiri karena awam di dalam ilmu hadis, semua hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis kutubut tis'ah saya terima. Yang itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fadhailul a'mal, ini memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, sebagian besar ulama membolehkan, ada yang mengatakan tidak perlu digunakan. Ini untuk fadhailul a'mal ya. Kalau selain fadhailul a'mal itu semuanya sepakat untuk menolak. Karena hadis dhaif pun juga banyak tingkatan. Apakah dhaifnya itu sampai maudhu? Nah, kalau udah maudhu itu bukan dhaif lagi, itu udah hadis palsu itu kan. Hadis palsu itu harus hati-hati juga itu. Ataukah dia dhaifnya itu memang dhaif di sanad atau di matan dan sebagainya. Tetapi pada umumnya para ulama mengatakan kalau untuk fadhailul a'mal yang tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih atau Al-Qur'an ya silakan saja. Dan saya pikir untuk Muhammadiyah itu tidak ada walau alam kayaknya tidak ada fatwa khusus terkait hal ini. Namun secara umum para ulama itu membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif selama itu sekadar untuk fadhailul a'mal saja dan bukan terkait dengan ibadah.
bukan terkait dengan ibadah. Karena kalau ibadah itu jelas. Apa yang jadikan rujukan di Muhammadiyah? Al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wa ittiba. Ini sering sekali jadikan pegangan kuat di Muhammadiyah. Al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba, dan menggunakan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Adapun terkait fadhil amal, yaitu kan tentang sedekah. Kalau seumpama ada hadis mengatakan jika Anda sedekah sekian, maka sama dengan Anda akan dibangun di surga. Ada hadis ini atau tidak, memang Allah memang sudah memerintahkan kita bersedekah gitu. Ya, itu misalnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari jamaah. Silakan, bila ada yang ingin ditanyakan lagi langsung. Pada Mas Tommy, oke, alhamdulillah. Ini Ustadz ada pertanyaan nih. Jadi tadi tentang khalifah ya katanya. Jadi khalifah ini kan yang dipilihkan itu manusia gitu kan. Kenapa tidak malaikat yang memang hatinya suci dan bersih dan tidak melakukan hal-hal buruk di dunia itu? Itu kenapa Ustadz itu? Mungkin apa ada literatur yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut? Dalam kitab Aqidatul Awam sebelumnya sebenarnya pernah kita singgung terkait hal itu. Bahwasanya malaikat itu kan makhluk Allah yang dia itu tidak pernah melakukan maksiat, benar. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain malaikat itu ya orang statis. Yang namanya malaikat Israel ya ketika Allah bilang mencabutnya kerjanya itu aja. Tidak ada sifat ikhtiariah. Tidak ada sifat iradah ikhtiariah, sifat memilih. Saya harus begini, saya harus begini, itu nggak ada. Jadi monoton, tidak punya hawa nafsu. Sementara manusia itu lengkap sama Allah itu lengkap sekali. Dikasih hawa nafsu, dikasih sifat keinginan, ingin, iradah, dikasih kebebasan mutlak untuk apa aja bebas manusia itu. Jadi karena sifat inilah kemudian manusia yang dipilih untuk menjadi khalifah. Kalau malaikat jadi khalifah nggak maju dunia. Nggak akan ada sekolahan, ini nggak ada mobil, ngapain? Kalau dia diperintahkannya cuma zikir ya zikir, ya kan? Yang memegang Ar-Rahman ya Ar-Rahman, apa namanya 8 malaikat tuh yang mau memegang Ar-Rahman. Sampai sekarang yang memegang Ar-Rahman. Yang suruh niat prasangka kalah ya sekarang masih gini, kan? Maka ketika diberikan kepada malaikat, dunia tidak akan pernah maju. Tetapi ketika diberikan manusia, maka muncullah peradaban itu sendiri. Karena memang manusia diberi syarat yang sangat lengkap, diberi kebebasan lengkap. Cuman karena kita diberi kebebasan mutlak, inilah kemudian kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau malaikat nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada hisab, nggak ada masuk neraka, nggak ada masuk surga. Yang ada ya manusia sama jin. Ya kan? Kita diberi kebebasan mutlak di dunia untuk menjadikan dunia itu apa saja, seperti apa saja terserah kita. Tapi hati-hati ya, nanti di akhirat kita akan ditanya, kamu dulu sudah saya tugasin menjadi khalifah di muka bumi, untuk menata bumi, untuk membangun peradaban. Kamu udah ngapain waktu itu? Akan ditanya itu. Oh saya sudah ini, saya sudah sekolah kok, saya sudah ini kok, akan ditanya semua, sedetail-detailnya. Nah, peran kamu apa? Ya, akan ditanya semua. Nggak, saya cuma tidur aja kok, ngomolor aja kok. Nah, kan? Ini tanggung jawab manusia. Maka bumi menjadi maju di tangan manusia. Maka para ulama mengatakan siapa yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Nah, kalau manusianya soleh, tentu manusia itu sebagian besar ulama mengatakan kalau manusia ini baik, manusia itu jauh lebih mulia dari malaikat. Lu kalau lebih mulia dari malaikat, ya iya karena manusia punya hawa nafsu, punya sifat ikhtariah, memilih untuk berbuat baik, tidak dan sebagainya, tetapi dia bisa taat, bisa soleh, ini luar biasa. Dan manusia diganggu setan, tetapi dia bisa menyingkirkan setan. Oh, ini luar biasa. Malaikat malah santai aja, dia suruh nyembah Allah sujud aja kan seperti itu. Jadi itulah rahasianya mengapa Allah memilih manusia bukan malaikat, karena manusia itu sudah diberi imkaniat, diberi potensi untuk bisa mengemban amanah, bukan malaikat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Kalau malaikat berarti sesuai SOP Ustadznya. Oh iya, dari awal sudah SOP-nya. Ini tadi ada yang angkat tangan ya. Siapa ya?
Mas. Kayaknya udah. Baik, langsung kita ke chat Ustaz. Oh, ini ada lagi. Mas Muhammad Taufik ya. Monggo, Mas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Muhammad Taufik dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Ahlan. Salam kenal. Ini cerita sedikit, Ustaz, ya. Monggo, Mas. Saya ini dulu mantan anggota sekte Islam Jamaah. Pernah dengar, Ustaz? Ya. Islam Jamaah atau Lemkari atau LDII. LDI ya. Oke. Nah, setelah saya hijrah ini dihadapkan pada dua pilihan. Rata-rata teman saya banyak yang hijrah ke Salafi Wahabi. Ya. Terus di sisi lain ada akidah Aswaja. Nah, di sini akidah Aswaja sama akidahnya Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Salafi Wahabi. Kalau pandangan Muhammadiyah sendiri gimana, Ustaz? Cenderung ke Aswaja, yaitu Asy'ari, Maturidi sama Asy'ari, atau ke akidahnya Ibnu Taimiyah yang diikuti Salafi Wahabi sekarang? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Baik, kasih, Mas. sesungguhnya terkait hal ini sudah sering saya terangkan ya, bahkan setiap Sabtu 2 minggu sekali, bukan yang ini, pada Sabtu yang akan datang. Saya punya halaqah juga terkait Ahlul Haq wa Sunnah. Itu sudah 9 kali pertemuan. Setiap pertemuan ya 1,5-2 jam lah. Itu khusus membahas tentang akidah Muhammadiyah. Itu sudah 9 kali pertemuan. Pertemuan ke depan membahas, lupa saya. Masih lanjutan bab nadhar. Oh ya, Sabtu depan masih lanjutan bab nadhar. Baik, untuk mengetahui ini saya ada HPT. Untuk saya bawa ini. Ini Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Ya kan? Kalau kita baca Himpunan Tarjih Muhammadiyah, pertama kita akan melihat di halaman 22. Di situ disebutkan hadhihi hiya usulul aqaid as-sahihati warada bihal Qur'anu wa sunnatu wa syahidat bihal al-athar mutawatiratu. Inilah akidah yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan juga athar al-mutawatirah, maksudnya sunnah mutawatir. Faman i'taqada jami'a dzalika, barang siapa yang yakin terhadap hal-hal di atas itu adalah prinsip-prinsip dari awal, nanti saya sebutkan. Muqinan bihi, dan dia yakin terhadap prinsip-prinsip tersebut, karena min ahlil haqqi wa sunnah, maka dia termasuk kelompok ahlul haq wa sunnah. Wa faraqa ahlal bid'ati wa dhalal, dan dia berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah dan kelompok yang sesat. Di sini sebutkan min ahlil haq wa sunnah, maka jelas Muhammadiyah itu ikut ahlul haq wa sunnah. Kalau kita merujuk kepada HPT, ini HPT bab iman ya, bab iman yang terbitan sebelum tahun 60-an, itu setelah kata-kata warata bihal Quran wa sunnah wa syahidat biha al-athar mutawatirah, itu masih ada ungkapan kalau tidak salah yang kami ringkas min usuli ahli sunnah wal jamaah, yang kami ringkas dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Baru kemudian setelah itu fama takoda jami' dalika. Jadi di HPT sebelum tahun 60 itu disebutkan Muhammadiyah itu ikut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di sini ahlul haq wa sunnah. Ahlul haq wa sunnah dengan ahlu sunnah wal jamaah itu sama. Saya coba cek di sini di kitab lain. Sebentar. Ini karya Imam Asy'ari. Ini kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah karya Imam Asy'ari yang ditaklik, yang dikomentari oleh alaihi ta'liqat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikomentari oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Diterbitkan oleh Darul Aliyah Mesir. Di bab kedua, ya bab kedua di dalam kitab Al-Ibanah dikatakan di sini, oh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, saya bacakan aja. Al-bab atsani, bab kedua, fi ibanati, terkait keterangan terkait qauli ahlil haqqi wa sunnati, ahlul haq wa sunnah. Jadi bab terkait keterangan kelompok ahlul haq wa sunnah. Kalau kita lihat di HPT disebutkan juga
Faman i'taqada jami' dzalika mungkin kana min ahlil haqqi was sunnah. Siapa yang percaya dengan prinsip-prinsip itu maka dia ahlul haq was sunnah. Jadi ahlul haq was sunnah di dalam HPT itu sama persis dengan yang di kitab Al-Ibanah karya Imam Asy'ari, dan Anda akan menemukan juga istilah ahlul haq was sunnah di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, dan yang di kitab Bidayatul Hidayah di dalam karyanya Imam Al-Ghazali yang halaman 59 itu persis disebutkan kata-katanya sangat persis dengan ungkapan yang ada di HPT faman i'taqada jami'a dzalika muktunan bihi. Itu kata-katanya persis kayak copy paste. Itu yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jadi ahlul haq was sunnah itu juga disebutkan oleh Imam Ghazali, dan Imam Al-Ghazali itu akidahnya adalah Asy'ariyah. Bukan hanya Asy'ari sesungguhnya yang menggunakan istilah ahlul haq was sunnah, tetapi juga Athariyah, yaitu Imam Al-Jauzi. Itu juga menggunakan istilah ahlul haq was sunnah. Ini Athari. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan akidah Muhammadiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah atau ahlul haq was sunnah, yang itu merupakan 3 kelompok, yaitu Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Athariyah. Kalau di Maturidiyah kadang menggunakan istilah ahlul haq, tapi lebih sering menggunakan istilah ahlus sunnah. Nah, tapi intinya sama, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu terdiri dari Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nama lain daripada ahlus sunnah adalah ahlul haq was sunnah. Jadi ketika NU menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah, yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam HPT bab iman yang sekarang menggunakan ahlul haq was sunnah. Kalau terbitan sebelum tahun 60 itu dua-duanya dipakai, ahlus sunnah wal jamaah dan juga ahlul haq was sunnah. Baik, ini satu sisi. Sisi kedua yang disebutkan di dalam HPT itu adalah faman i'taqada jami'a dzalika. Semua itu, semua prinsip-prinsip. Semua prinsip-prinsipnya itu apa saja? Semua prinsip-prinsipnya di sini disebutkan. Kita mulai lihat di dalam bab iman. Yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bi Nabi Muhammad SAW itu sampai terakhir. Sebentar. Dari halaman 13. Itu disebutkan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwa ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai' wa huwal wajibul wujud. Allah itu yang wajibul wujud, yang harus ada. Ini sama antara semua kelompok Islam, termasuk Ibnu Taimiyah. Wal awalu bila nihayah, al awalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Ini kata kayak ini juga persis ada di dalam kitab Al-Ibanah. Wala yusbihu syai'un minal kainat. Tidak menyerupai siapapun. Nah, ini lanjutannya nih. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang satu, baik di dalam uluhiyahnya maupun sifatnya maupun af'alnya. Tidak ada pembagian rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat. Tidak ada di HPT. Yang namanya uluhiyah, sifat, af'al itu satu kesatuan. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa alihi. Kemudian juga meyakini sifat-sifat seperti yang ditulis oleh para mazhab Asy'ari, yaitu sifat, kalau yang mutakhirin itu namanya sifat 20 ya. Sifat 20. Apa itu? Al-Hayyul, Al-Qayyum, As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, ya kan, huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian iradah, innama amruhu idza arada syai'an ayakun kun fayakun. Wa al-alim, ya kan, al-mutasif bil al-kalam dan lain sebagainya. Kemudian al-munazzatun al-munazzahu an kulli naqsid wa mahal, ini sifat mustahil. Kemudian yakhluqu ma yasha wa yakhtar, sifat apa namanya jaiz. Biadil amru kullu wa ilaihi yarji'un. Jadi sifat-sifat yang 20 yang ada di dalam mazhab Asy'ari juga persis ada di dalam HPT bab iman, yang juga di sini menafikan adanya 3 pembagian tauhid. Tauhid di HPT hanya disebutkan satu saja, al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kemudian terkait dengan pandangan terkait dengan alam raya, ini
Amma ba'du fa innal firqa arja min salaf asmu al-analitat bi anal alam kullahu hadisun. Bahwasanya alam raya itu ciptaan. Alam raya ciptaan itu juga disebutkan di dalam kitab-kitab Imam Mazhab Asy'ari seperti di dalam Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah ini kitab Imam Asy'ari. Itu di bab pertama. Di bab pertama disebutkan langsung dalil hudusil alam. Ini, dalil hudus al-alam. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab yang lain, kitab Al-Luma' karya Imam Asy'ari yang juga menyatakan bahwasanya alam itu sifatnya hadis. Oke, kita lihat apakah Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Ibnu Taimiyah pertama membagi tauhid menjadi 3. HPT tidak. Yang kedua terkait dengan nazar. Nah, di HPT juga disebutkan terkait nazar. Wa anan nazar. Nih. Bi annal alam kullu hadisun khalaqahu minal adam wa huwa al-alam qablul fana wa ala annan nazar. Bahwasanya nazar fil kauni dengan melihat alam raya lima'rifatillahi wajibun syar'an itu sebuah kewajiban. Yang namanya nazar itu sebuah kewajiban menurut HPT dan secara sores HPT menggunakan epistemologi nazar. Nazar itu adalah sebuah epistemologi di dalam ilmu kalam. Selain nazar ada namanya mazhab fitrah, ada namanya mazhab irfan. Ini pembagian ini sudah saya sebutkan di dalam buku saya Ahlul Haq was Sunnah, bisa dirujuk di sana. Sementara Ibnu Taimiyah itu menolak nazar, bahkan memberikan kritikan sangat tajam terkait dengan nazar dan menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan nazar dia sesat. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, ini sudah beda lagi. Pertama tadi terkait pembagian tauhid sudah beda. Yang kedua terkait nazar juga beda, bahkan menggunakan sangat mengkritik nazar dan menggunakan epistem lain yang disebut dengan epistem fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, maka ketika di kandungan Allah telah menyumpah manusia, alastu birabbikum qalu bala. Jadi manusia sejak di kandungan itu secara fitrah itu telah beriman. Maka kemudian Ibnu Taimiyah beristihad manusia secara rububiyah dengan tauhid rububiyah itu telah beriman. Ketika lahir di dunia secara rububiyah dia telah beriman. Dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapapun yang jika Anda bertanya kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Artinya semua manusia itu telah bertuhan secara fitrahnya sejak di kandungan sampai lahir. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah, sehingga mencetuskan apa yang disebut dengan tauhid rububiyah karena fitrah manusia itu sudah bertauhid. Yang ini ditolak oleh HPT yang menggunakan mazhab nazar ataupun ulama-ulama Asy'ariyah ataupun Ahlus Sunnah yang menggunakan mazhab nazar, di mana mereka mengatakan manusia memang waktu disumpah di kandungan alastu birabbikum qalu bala, benar. Manusia secara fitrah telah bertuhan. Tetapi ketika lahir, lingkungan sangat berpengaruh terhadap keyakinan dia, sehingga orang tuanya bisa meyahudikan dia, bisa menasranikan dia, bahkan bisa saja dia menjadi ateis, dan ateis itu menjadi realita. Apalagi kemudian munculnya Marxis, munculnya ideologi Marxis, ya kan, komunis, yang mereka itu benar-benar anti Tuhan. Artinya apa? Tidak semua manusia itu berububiyah ternyata. Ketika sudah lahir itu ternyata tidak semua manusia itu mengakui Tuhan. Banyak yang anti Tuhan ternyata. Banyak yang ateis ternyata. Karena ayat, bagaimana dengan ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard itu? Bagaimana dengan ayat yang mengatakan jika kalian tanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ayat ini turun untuk orang kafir Quraisy yang mereka itu musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi di sisi lain mengakui ada Hubal, ada Mana, ada Lata, ada berhala-berhala yang juga mereka sembah. Maka mereka disebut musyrik, menyekutukan. Sekutu itu ada saya, ada yang lain, itu bersekutu, berbareng-bareng. Nah, ini ayat ini turun kepada siapa? Kepada orang musyrik. Makanya ketika kita membaca kitab kuning, ada namanya kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun. Ad-Dahriyun itu adalah kelompok anti Tuhan, kelompok ateis zaman sekarang. Tetapi zaman dulu namanya
ad-dahriyun, yang mereka itu hanya percaya dengan alam raya saja, muncul secara kebetulan, dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ini ketika kita lihat seperti ini, teranglah perbedaan antara HPT bab iman dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian terkait alam raya di HPT dikatakan wa anal alam kullahu hadithun khuliqa minal adam. Bahwasanya alam raya itu sifatnya hadis baharu ciptaan yang diciptakan dari ketiadaan. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya alam raya itu sifatnya qadim di satu sisi, hadis di sisi lain. Atau dengan kata lain, qadimun min haitsul jins, hadisun qadimun min haitsul jins, hadisun min haitsun nau. Jadi alam raya itu disebut qadim secara jenisnya, tapi juga hadis. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang namanya alam itu kan selain Allah. Ada Allah, ada selain Allah. Nah, selain Allah itu namanya alam. Oke. Ketika alam raya belum diciptakan, kan ada Allah. Ada selainnya. Nah, selainnya itu alam juga. Itu berarti qadim dong. Tetapi ketika kita sebut nau'nya alam, bumi, kemudian langit, planet-planet, jin, manusia, malaikat. Nah, ini ketika kita sebutkan nau'nya atau genusnya, itu hadis sifatnya baharu ciptaan. Sebelumnya nggak ada menjadi ada. Kan seperti itu. Itu menurut tafsiran Ibnu Taimiyah. Sehingga alam itu dilihat dari jenisnya, jenis alam raya, yang itu artinya selain Allah, itu qadim. Tetapi jika dilihat dari nau'nya, dari detail-detail alamnya, bumi, manusia, malaikat, itu menjadi baharu. Bagi Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah atau HPT tidak demikian. Ada Allah. Ya kan? Apakah ada selain Allah? Enggak. Waktu itu belum ada apapun. Selainnya itu enggak ada. Dia mau kosong. Kholak namanya kalau dalam ilmu kalam. Di dalam kitab Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Abidi disebut istilah kholak. Kholak itu apa? Kholak itu di mana waktu itu hanya ada Allah saja. Tidak ada selain apapun. Tidak ada ruang. Tidak ada waktu. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ada Allah, kemudian ada selain Allah, berarti Ibnu Taimiyah sudah mengatakan waktu itu sudah ada ruang. Meskipun tidak ada waktu, tetapi sudah ada ruang. Waktunya ada, waktunya sifatnya azal. Nah, kalau menurut paham Ahlussunnah, menurut pahamnya HPT, enggak. Waktu itu belum ada ruang, belum ada waktu. Adanya hanya Allah saja. Ruang dan waktu itu merupakan hasil pergerakan alam raya. Jadi ketika Allah ciptakan alam raya, barulah muncul yang namanya ruang dan waktu. Muncul ruang dan waktu. Maka ketika ada Allah, ada orang mengatakan di mana Allah? Pertanyaan ini sudah tidak relevan. Kenapa? Karena Allah itu sebelum ada kata-kata di mana itu kan menunjukkan ruang dan waktu. Sebelum ruang waktu tercipta itu Allah sudah ada. Makanya tanpa ruang dan tanpa waktu. Beda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sudah menetapkan ruang waktu sebelum alam raya ada. Karena ada Allah, ada selain. Maka Allah bersama sudah ditetapkan di sana itu. Nah, itu kan ini kan problem menjadi. Nah, ini perbedaannya. Jadi saya juga berkesimpulan di dalam kitab saya buku saya Al-Haq was Sunnah, Muhammadiyah itu tidak mengikuti ideologi Ibnu Taimiyah. Beda. Bahkan ketika mengatakan kalamullah itu pahamnya Ahlussunnah, itu kalamullah itu qadim ghairu makhluk. Titik. Qadim ghairu makhluk, yang itu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal di dalam bukunya Al-I'tiqad atau Al-Iman, itu risalah, makalah Imam Ahmad mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, titik. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk tetapi terikat dengan huruf dan kata-kata, menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Istiqomah, riwayat-riwayat atau sanadnya semuanya majhul, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalamullah itu kalau menurut Ibnu Taimiyah itu qadim dan hadis. Qadim karena dia itu kalamullah, hadis karena Allah itu sebelumnya itu tidak berfirman, kemudian berfirman. Maka dia hadis. Tetapi bagi Ahlussunnah enggak. Kalamullah itu harus qadim
Karena Allahnya itu qadim, maka seluruh sifat-sifat Allah itu menjadi qadim. Jadi antara sifat dan mausuf itu harus satu kesatuan. Kalau di dalam ilmu nahwu, sifat mausuf itu harus sama. Nakiroh harus nakiroh. Ma'rifat harus ma'rifat. Jadi istilahnya itu namanya masjidun jamilun. Ya kan? Masjidun ya jamilun. Nakiroh, nakiroh. Kemudian mudakar, mudakar. Kalau umpamanya bintun jamilatun. Bintun karena dia itu perempuan ya jamilatun kan itu. Jadi yang namanya sifat mausuf itu harus sama. Allah qadim, maka seluruh sifat-sifat yang melekat pada Allah harus qadim. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah, memang Allah qadim, tetapi Allah itu disifati oleh sifat qadim dan sifat hadis. Maka ada namanya al-hawadis aladillah awwalalaha di dalam Majmu' Fatawa, dan juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' atau Rasail wal Masail 2 jilid. Itu disebutkan ada sesuatu yang ia itu baharu, tetapi baharunya itu, ciptaannya itu tidak punya mula. Apa itu? Di antara yang baru ciptaan tetapi tidak bermula, itu adalah alam raya dan kalamullah ini. Kalamullah itu ya baharu tetapi tak bermula. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah sesuai yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Majmu'atul Rasail wal Masail. Menurut kita paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu qadim, sifat-sifat Allah semuanya qadim, tidak ada sedikit satupun sifat hadis atau sifat makhluk yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas beda sekali antara HPT, antara paham Muhammadiyah dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah itu diadopsi oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab atau yang kemudian dikenal dengan Wahabiyah. Kalau Anda membaca buku ini ada buku judulnya Syarhu Thalathatil Usul. Ini punya karya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ini juga ada buku Syarhu Kitabi Kasfi Syubhat. Ini juga karya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ada buku judulnya Syarhu Risalatil Dalail. Ini juga karya Muhammad bin Abdul Wahab. Apa yang saya sampaikan terkait dengan kewajiban nazar, alam baharu dan lain sebagainya, itu tidak ada di sini. Bahkan cara penulisannya, penulisan HPT, itu urut-urutannya mirip dengan urutan penulisan buku-buku ilmu kalam yang ada di mazhab Asy'ari dan sangat berbeda dengan gaya penulisan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik di dalam bukunya Usul Salasa ataupun Kasfus Syubhat ataupun ya yang lainnya. Dari sini maka kita kesimpulan bahwasanya akidah Muhammadiyah itu sesuai dengan HPT bab iman dan rujukan-rujukan turos Islam mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa kalau bismit lagi mungkin lebih ke akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan sangat berbeda dengan akidahnya Syekh Imam Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Panjang lebar, alhamdulillah. Semakin malam ini semakin menarik ini kajiannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin setelah 2 pertanyaan ini selesai, waktu kita juga agak lumayan melebihi dari 1,5 jam. Ini saya bacakan Ustaz. Dari Mas Fahrudin. Ini mungkin berkaitan tentang hadis juga ya tadi sambungannya. Jadi Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada hadis doif dalam kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh 9 ulama atau semuanya sahih? Kalau ikut Imam Az-Zahabi, beliau kan luar biasa dalam ilmu hadis. Memang ada beberapa hadis yang dianggap doif. Tetapi bagi orang awam seperti kita yang awam hadis, ya kita ikuti aja apa kalau sudah diriwayatkan oleh 9 ulama hadis ini, ya bisa kita terima. Intinya bisa kita terima. Adapun doif tetap bisa kita terima karena mereka itu adalah para pakar hadis yang sangat luar biasa. Untuk mengetahui status doif dan lain sebagainya bisa dirujuk buku-bukunya karya Imam Az-Zahabi yang beliau juga luar biasa. Atau juga bisa dirujuk di buku-bukunya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini ada satu lagi pertanyaan di chat.
Mungkin terakhir nanti dari Mas Wawan Sugiarto ya. Untuk di chat saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Ustadz Wahyudi terkait asal usul Nabi Adam yang ada dalam tafsir At-Tanwir? Monggo Ustadz. Saya belum baca ini buku tafsirnya karena waktu terbit saya di sini saya minta pesan orang untuk rekan untuk membelikan tafsirnya. Ini saya baca belum dapat. Mudah-mudahan ketika saya pulang ke Indonesia saya bisa membelinya dan membacanya. Mohon maaf saya belum membaca sehingga saya tidak bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Dan ini yang terakhir nih dari Mas Wawan Sugiarto. Monggo Mas disampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator dan mohon maaf ini Ustadz. Ketika saya awal gabung dengan Muhammadiyah ya, ketika saya mahasiswa itu saya mendapat semacam penjelasan ya, semacam pelatihan. Tapi ini dia menyampaikan secara lisan dan saya juga tidak tahu apakah dia merujuk kepada hal yang validitasnya itu seperti apa. Cuma saya mendapatkan keterangan seperti ini dari beliau itu, bahwa Syekh atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat dipengaruhi oleh pemikirannya Muhammad Abduh Al-Afghani, Syekh Rashid Ridho ya, bahkan disebut juga Syekh Muhammad Abdul Wahab juga gitu ya. Nah, dengan penjelasan tadi bahwa HPT Muhammadiyah itu sangat berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang ada kaitannya dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu seperti apa ya? Menurut waktu itu penjelasannya bahwa kita itu Muhammadiyah itu kan semangatnya semangat pembaharuan, kemudian aruju ilal Quran was sunnah, dan yang terkenalnya itu dengan gerakan memerangi TBC ya. Itu yang pertama. Jadi saya mohon komennya apakah penjelasan beliau itu benar atau ada sisi benarnya atau ada sisi salahnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya juga pernah mendengar bahwa HPT itu hanya ya sifatnya pedoman ya, pedoman untuk kita sebagai warga Muhammadiyah, dan sifatnya itu dinamis, artinya masih bisa ada revisi segala macam, dan itu terbukti dari misalnya kalau fikih itu masalah contoh misalnya tadi juga Ustadz Wahyudi kan menyampaikan bahwa sebelum 60 redaksinya seperti ini, kemudian setelah ini ada perubahan, itu bab iman. Kemudian kalau di masalah fikih juga sangat ada pembaharuan, misalnya tentang niat ya. Kalau sebelumnya itu ketika takbir misalnya, kemudian kesininya kan ada pembaharuan bahwa tidak seperti itu. Mohon penjelasan untuk kedua hal tersebut Ustadz Wahyudi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wawan, posisi di mana Pak? Oh ya, memperkenalkan diri, saya Wawan dari Sumedang, Jawa Barat. Kadang-kadang suka ikutan, cuma kadang terlambat karena waktu sholatnya berbeda di sini. Ini juga saya nggak ikut berjamaah ke masjid nih. Terima kasih. Terima kasih, Kang Wawan. Monggo Ustaz. Muhammad Darwis, ya namanya Muhammad Darwis ya, Ahmad Dahlan ya. Itu ketika ke Mekah itu berguru kepada Abu Bakar Sato, Syekh Abu Bakar Sato, itu orang Syafi'i Asy'ari. Abu Bakar Sato ini berguru kepada Syekh Zaini Dahlan. Bahkan Abu Bakar Sato itu merupakan murid kinasihnya Syekh Zaini Dahlan. Maka tidak heran kemudian nama Muhammad Darwis ini diganti menjadi Ahmad Dahlan, bukan Ahmad bin Abdul Wahab. Ya kan? Dan Syekh Zaini Dahlan ini termasuk mufti madhab Syafi'i, Asy'ari,
yang sangat anti terhadap gerakan Wahabiyah. Meskipun Syekh Ahmad Dahlan itu di Saudi belajar sama Syekh Abu Bakar Sato, tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya beliau itu berguru kepada salah satu orang atau murid dari silsilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun yang justru muktamad, yang justru pasti adalah beliau berguru pada ulama-ulama yang bermadzhab Asy'ari. Itu yang pertama. Yang kedua, keterpengaruhan. Keterpengaruhan itu memang benar bahwasanya kita jangankan Ibnu Taimiyah, siapapun zaman sekarang itu kalau bacaan kan bisa kemana-mana. Dan keterpengaruhannya Syekh Ahmad Dahlan kepada Rasyid Ridho terutama itu memang sangat benar. Karena kalau Anda membaca risalahnya Syekh Rasyid Ridho ataupun Abduh, itu untuk pembaharuan Islam menganjurkan untuk tidak banyak berpolitik. Sampai ada jargon, istilahnya jargon atau apalah. Muhammad Abduh itu begini. Na'udzubillah minas siyasah. Pokoknya naudzubillah siap politik nggak usah. Ya itu saja itu. Dan menurut risalahnya Syekh Rasyid Ridho, kebangkitan umat Islam itu justru harus dimulai dengan pendidikan. Maka Syekh Imam Muhammad Abduh selain memperbaharui pendidikan di Al-Azhar, juga mendirikan sekolah Darul Ulum. Sebagaimana Syekh Rasyid Ridho juga mendirikan sekolah, cuma saya lupa nama sekolahnya itu. Karena memang pendidikan dan amaliyah, amal. Ini yang mempengaruhi Syekh Ahmad Dahlan. Maka jangan heran ketika Ahmad Dahlan itu tidak banyak berdebat dalam bidang teologi dan tidak mau berpolitik praktis. Tapi justru sosial, keagamaan, pendidikan ini adalah pengaruh besar dari baik Muhammad Abduh ataupun Rasyid Ridho yang memang menekankan kepada pembaruan di bidang pendidikan supaya umat Islam itu bangkit. Kenapa demikian? Karena memang pada masa itu di seluruh dunia Islam itu sedang terpuruk. Rata-rata dunia Islam di zamannya itu memang masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani, benar. Tetapi meskipun banyak di wilayah Turki Utsmani, banyak wilayah Turki Utsmani itu yang sudah dijajah oleh imperialis Barat, baik Prancis maupun Inggris maupun Spanyol. Nah ini jadi kemudian kebodohan juga merajalela. Maka kalau kita ingin bangkit, bukan memulainya dari mana, harus dari pendidikan, dan itu yang diserap oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, itu benar. Adapun terkait dengan ar-rujuk ilal Quran dan Sunnah, itu juga benar karena itu memang menjadi jargon utama para pembaharu Islam pada waktu itu. Kita harus langsung merujuk kepada balik kepada Al-Quran, balik kepada Sunnah, tetapi tidak kemudian seperti sekarang dengan Quran Sunnah kemudian pakai terjemahan selesai. Nggak bisa. Kalau kita teliti, yang namanya rujuk ilal Quran wa Sunnah itu bukan murni jargonnya Ibnu Taimiyah. Kalau kita belajar usul fikih dari semua madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, bahkan Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah, Zohiriyah, Imam Laith, Imam Tobari, siapapun imamnya, yang namanya rujuk ilal Quran dan Sunnah itu menjadi rujuk yang pertama. Istilahnya itu rukun istihad yang pertama. Itu ya rujuk ilal Quran dan Sunnah, mesti itu. Baru setelah Quran dan Sunnah nggak ada, baru ke ijma, baru ke qiyas, baru ke yang mukhtalaf alaih, istisan, masalah musalah, akwal maqablana, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama harus Al-Quran dan Sunnah. Jadi istilah rujuk ilal Quran dan Sunnah itu sebenarnya bukan murni jargon di Ibnu Taimiyah, tetapi itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama mujtahidin. Quran dan Sunnah dulu, kalau tidak ada baru ke qiyas dan lain sebagainya. Dan itu juga yang diakui oleh Muhammadiyah di dalam manhaj tarjih. Quran dan Sunnah dulu itu. Kemudian terkait TBC.
seluruh ulama mazhab, kalau Anda membaca bukunya Al-I'tisam karya Imam Syatibi. Imam Syatibi itu sebelum Ibnu Taimiyah ya bersekian tahun lah. Itu Al-I'tisam itu sudah membahas tentang bagaimana cara memberantas TBC istilahnya itu. Taklid apa bid'ah terutama terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bid'ah. Itu sudah disebutkan secara detail oleh Imam Syatibi sebelum Ibnu Taimiyah. Sehingga yang namanya memberantas bid'ah itu juga bukan murni jargonnya Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Taimiyah juga sudah ada di dalam, bahkan Ibnu Taimiyah mungkin tidak punya buku khusus ya. Kalau Imam Syatibi malah punya buku khusus yaitu Al-I'tisam. Nah, itu untuk memberantas terkait dengan TBC. Memang yang mempopulerkan TBC setelah itu memang terkait hal ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Itu memang ya keterpengaruhan itu sangat memungkinkan, sangat mungkin, karena yang namanya orang hasil bacaan kan kemana-mana. Tetapi terkait dengan akidahnya, kalau kita rujuk ke HPT ternyata sangat asy'ari banget itu. Dan akidah HPT itu di Munas tahun 1929 di Solo. HPT bab iman itu dirumuskan tahun 1929. Ada sebelum itu tidak ada. Terus Syekh Ahmad Dahlan pakai akidah apa? Kemungkinan besar juga menggunakan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidahnya yang digunakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa demikian? Karena rentang antara Syekh Ahmad Dahlan yang meninggal tahun 1923 ya sampai 1929 kan sangat dekat. Artinya murid-murid langsung Kiai Ahmad Dahlan itu masih ada itu, masih banyak itu. Dan mereka yang merumuskan akidah Muhammadiyah itu. Mustahil kalau mereka tidak punya sanad langsung dari Syekh Ahmad Dahlan. Dan ternyata di dalam akidah Muhammadiyah HPT bab iman tahun 1929 itu yang dimunaskan di Solo itu akidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak merujuk kepada akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan kalau kita merujuk kepada buku-buku karya ulama Muhammadiyah awal, seperti judulnya itu adalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya kok lupa pengarangnya, Kitab Aqaid dan lain sebagainya, itu sangat asy'ariyah. Bahkan ketika kita merujuk kepada bukunya Buya Hamka itu kalau zamannya saya Ahmad Dahlan kan dia sebenarnya itu masih kecil ya waktu itu Buya Hamka. Jadi murid Ahmad Dahlan tapi masih kecil, masih muda. Itu di dalam bukunya yang 3 jilid, kalau nggak salah judulnya itu apa ya? Belajar Akidah Islam itu apa ya? Lupa saya. 3 jilid diterbitkan di Republika sekarang. Itu sangat asy'ari sekali. Itu siapa? Buya Hamka. Hanya memang setelah tahun 80-an ke sini di Jamaah Muhammadiyah macam-macam, terutama ada yang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang ke Ibnu Taimiyah, ada yang ke Asy'ari dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat generasi awal dan melihat HPT bab iman itu memang sangat Ahlussunnah wal Jamaah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan HPT yang itu sangat dinamis. Memang benar. Jadi di dalam bab iman sendiri ada penghapusan kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah. Namun saya tidak tahu penghapusan ini apakah lewat muktamar atau tidak. Karena yang namanya HPT itu harus hasil munas, musyawarah nasional. Kalau menasah, menghapuskan kata-kata yang ada dalam HPT harus berdasarkan pada munas. Saya mencari rujukan kapan kata Ahlussunnah ini hilang dan di munas keberapa, ini saya belum menemukan. Barangkali kalau ada yang menemukan akan sangat bagus itu supaya kita tahulah sejarah. Meskipun pembuangan kata-kata Ahlussunnah itu tidak begitu berpengaruh karena sudah terwakili oleh istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Tetapi sebenarnya mengetahui kapan penghapusan ini itu menjadi bagian dari sejarah yang cukup penting juga gitu. Sehingga kita tahu alasannya kenapa kok dulu dibuang. Mungkin kan ada latar belakang tertentu kan seperti itu. Nah itu. Kayak kunut. Nah, dulu itu berkunut salat subuh. Kalau Anda membaca karya-karya ulama Muhammadiyah yang awal, termasuk yang berbahasa Jawa, yang pakai tulisan Jawa itu digambar. Saya nggak paham karena tulisan Jawa, tetapi saya lihat gambar-gambarnya itu kunut atau yang berpakai bahasa Jawa. Ya ada satu lagi yang berbahasa Jawa, saya paham itu.
itu masih pakai kunut, gitu kan, sholat subuhnya. Nah, sekarang sudah enggak. Kemudian terkait gambar Syekh Ahmad Dahlan, itu kalau di HPT yang lama, yang sebelum cetakan tahun 60-an, itu mengharamkan pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kaidah saddu dzari'ah. Karena dikhawatirkan nanti terlalu memuja, nanti apa, macam-macam dikultuskan dan sebagainya, maka diharamkan. Tetapi kemudian di Munas yang keberapa dihapuskan, sekarang dibolehkan. Kan seperti itu, sangat dinamis. Termasuk andai pun bab iman ini, andai pun banyak yang tidak setuju, ingin diganti, udahlah, bab iman sudah nggak sesuai dengan Asy'ari, kita ganti aja dengan yang Ibnu Taimiyah atau yang Wahabi. Mungkin nggak? Ya mungkin. Asalkan Munas setuju. Kan gitu. Hanya kalau saya melihat kecenderungan Muhammadiyah sekarang, Muhammadiyah itu kan ada namanya majelis tarjih dan tajdid, ya kan? Tarjih dan tajdid. Kalau saya lihat dulu awal-awal sampai tahun 60-an, 70-an, 80-an ya, itu cenderungnya kan tarjih. Kalau sekarang itu cenderungnya bukan tarjih lagi, tajdid. Jadi hal-hal yang terkait khilafiyah itu seakan-akan sudah udahlah, biarin aja lah, paling nanti di fatwanya lah, ya kan? Maka yang dilakukan di Munas Musyawarah Nasional itu biasanya bukan terkait hal-hal yang seperti ini, tapi fikih air, fikih anti korupsi, fikih apa namanya difabel, fikih apa yang lebih kontemporer lah. Maka tasdidnya itu yang sekarang itu cenderung lebih menonjol dibanding tarjih yang belakangan ini. Meskipun sesungguhnya kalau kita lihat HPT, mohon maaf, sesungguhnya masih banyak kelemahan. Coba Anda buka di HPT bab Toharoh. Bahwa itu simpel sekali. La yusminu wa la yughni min ju', kalau istilah orang Arab itu. Sama sekali tidak mencukupi. Karena kalau kita cara membersihkan najis gimana, kalau orang haid itu minimal berapa hari, maksimal berapa hari, enggak ada sama sekali. Jadi HPT ini kalau dijadikan sebagai rujukan untuk pengajian Muhammadiyah ataupun untuk apalagi untuk diktat di dalam sekolahan atau universitas itu masih enggak sama sekali enggak mencukupi. Maka harus menggunakan kitab kuning. Contoh lain, Anda buka di HPT bab sholat. Rukun sholat itu enggak ada. Syarat sholat enggak ada. Padahal yang namanya rukun dan syarat sholat itu menentukan sholat itu sah atau tidak. Kalau di mazhab Syafi'i jelas rukun sholat sekian. Terus dibagi dua. Ada namanya rukun qauli. Ada yang bukan qauli. Dibedakan. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli itu yang terkait dengan takbir. Terkait dengan baca Fatihah. Terkait dengan baca tasyahud. Terkait dengan salam dan sebagainya. Kan? Sehingga kalau orang sholat dibatin, nggak sah. Karena tidak melakukan rukun qauli yang sifatnya perkataan. Yang namanya Fatihah harus dibaca itu dengan lisan, bukan dibatin. Di HPT nggak ada. Cuma dikatakan sholat itu begini. Kalau dia meninggalkan rukun qauli gimana? Sah apa enggak? Enggak disebutkan di HPT. Ya kan? Kalau syarat, apalagi syaratnya nggak ada juga di syarat-syaratnya. Jadi masih sangat umum sekali. Itu baru sholat, belum nanti toharoh, belum lain-lain. Sangat-sangat kurang sekali lah sebenarnya. Maka sangat penting sekali kalau ada yang namanya syarah HPT. Jadi syarah HPT itu bukan hanya di bab iman, tetapi juga bab ibadah juga penting. Bab toharoh mamanya, bab sholat mamanya, bab puasa. Di puasa juga sama. Terkait rukun puasanya apa, syarat puasa apa. Itu hanya disebutkan, nggak disebutkan rukunnya apa, syaratnya apa. Padahal yang namanya syarat dan rukun itu sangat menentukan terhadap sah tidaknya sebuah ibadah. Apa bedanya syarat? Syarat itu sesuatu yang ada di luar perbuatan. Namanya mau sholat, syaratnya harus wudu, syaratnya harus baju suci. Tidak ada di HPT. Rukunnya apa? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca ini. Nggak ada di HPT. Nggak disebutkan. Padahal itu punya implikasi. Nah, ini contoh sebenarnya. Memang HPT itu sangat dinamis, saya setuju. Tapi memang kalau kita melihat kepada kecenderungan saat ini, Munas Musyawarah Nasional itu cenderung ke tajdidnya, bukan kepada tarjihnya. Dan sesungguhnya HPT itu sangat umum dan sangat-sangat penting, darurat sebenarnya, untuk disyarah. Terserahlah mau syarahnya itu mau bentuknya kayak apa. Sesungguhnya kalau mau mensyarah HPT itu, dalam tanda kutip, tidak sulit-sulit amat asal mau. Caranya gimana? Katakanlah syarah HPT bab iman. Jangan bab iman, udahlah, tinggalin. Bab ibadah, bab sholat. Anda tulis sama persis dengan apa yang ada di Mughni Muhtaj mazhab Syafi'i. Kemudian yang beda aja dicoret, ya kan? Udah gitu aja udah jadi gitu. Sebenarnya supaya ini bisa menjadi panduan.
Kalau hanya ABT saja, nggak cukup, nggak tahu syarat rukun, nggak tahu ini, kalau ada persoalan detail-detail, nggak ada di ABT. Kalau di kitab-kitab kayak Mughni Muhtaj dan sebagainya itu detail sekali. Pas puasa sudah adzan seumpama kita lagi makan Indomie, separuhnya sudah ditelan nih, separuhnya masih di mulut, gimana? Itu ada di Mughni Muhtaj itu. Di kitab Al-Iqna' Abu Suja ada seperti itu. Di HPT Fatwa Tersi nggak ada. Maka kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu mazhab, sangat-sangat tidak layak dikatakan mazhab, karena syarat rukun saja tidak disebutkan secara detail. Usul fikihnya juga sangat global. Muhammadiyah itu punya usul fikih. Ada, tapi cuma poin-poin doang. Poin itu kalau kita ngaji usul fikih, itu masih punya bawahnya, itu masih ada ribuan cabang yang itu perdebatan luar biasa. Katakanlah tentang hadis maqbul. Hadis maqbul itu syaratnya apa? Nggak bisa cuma Muhammadiyah hanya menggunakan hadis yang sahih. Sahih itu bagaimana? Syaratnya apa? Itu ada standarnya lagi. Gitu. Jadi kita itu sungguhnya, kalau di pentas ilmu keislaman, dunia keislaman, kita itu masih sangat belum matang. Kita tuh masih mentah sekali. Belum apa-apa kita itu dibanding katakanlah ya karya-karya ulama kita terdahulu. Maka yang namanya back to turos, kembali ke turos itu mutlak dibutuhkan. Harus kembali ke turos. Kalau enggak kita nggak bisa apa-apa. Apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak sanawiyah aliyah Muhammadiyah kalau hanya mudah HPT? Syarat rukun sholatnya nggak tahu, nggak ada. Apa kemudian kita akan katakan nggak ada nih rukun sholat di HPT, nggak ada, syarat sholat nggak ada. Oh, nanti sholat berantakan, nggak tahu mana yang sah, mana yang nggak sah. Nah, ini contoh sederhana ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Insya Allah Kang Wawan bisa tercerahkan dengan ini. Mungkin yang Ustadz ungkapkan tadi memang perlu didetailkan gitu Ustadz ya. Kalau ngelihat dari global hanya poin-poin saja. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu detail untuk menerangkan sesuatu itu yang tidak termaktub di dalam HPT. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin insya Allah kita nanti 2 minggu mendatang dengan Ustadz Wahyudi kita akan hadir kembali. Untuk itu sebagai penutup, silakan Ustadz Wahyudi untuk memimpin doa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih kepada para jamaah. Insya Allah 2 minggu mendatang kita akan berjumpa lagi di jam yang sama dengan Ustadz Wahyudi Abdul Halim LCMC. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bila ada yang pertanyaan belum terjawab ya, mungkin karena waktu juga. Nafis minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wahyudi. Sama-sama. Dingin ya? Masih di pulang ke Indonesia Ustadz? Rencana pertengahan tahun ya? Bulan Juli insya Allah.
Oh, bulan Juli ya. Iya. Ini udah siap-siap, udah saya kartunin tuh buku-bukunya, tinggal saya kirim. Awal Februari mungkin buku-buku saya kirim. Biar pulangnya gak ringan. Siap. Ya, walau pulang ke Indonesia juga Ustadz, insya Allah tetap silaturahmi jalan terus. Ya, insya Allah mudah-mudahan lah kita lanjut ngajinya lah. Mudah-mudahan. Oke. Siap. Nanti biasa Ustadz Wahyudi minggu depan juga ada ya Ustadz, apa? Kajiannya juga ya, dengan stand ya Ustadz. Jam 8. Agak larut ya, jam 8. Ya, jam 8 waktu Indonesia. Beda 2 jam dari sini. Sudah pertemuan yang ke-9 insya Allah. Ya, mungkin jamaah bisa juga minggu depan ikut pengajian yang minggu depan. Insya Allah nanti saya bacakan bukunya karya Ibnu Rus yang buku kecil ini. Ibnu Rus terkait bab nador. Nanti saya coba baca yang buku kecilnya Ibnu Rus untuk mengetahui apa itu nador, memperdalam yang ada di dalam bab iman. Insya Allah. Ya. Jadi saya terima kasih, Ustaz. Izin. Terima kasih banyak. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marzuki.